Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakil Firmansyah dengan NPM 22.1092. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etnologi. Untuk definisi etnologi ini sendiri, etnologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah ethnos, yang artinya adalah bangsa. Etnologi adalah cabang antropologi yang mempelajari perbandingan karakteristik masyarakat yang berbeda dan hubungan di antara mereka. Etnologi ini bisa dikatakan sebagai ilmu yang dapat menggantikan studi kebudayaan kontemporer dan kebudayaan masa lalu dari suatu etnik. Istilah antropologi ini tersendiri diperkenalkan oleh Adam Franz Kohler pada tahun 1718 sampai 1783. Lalu etnologi ini memiliki fungsi yang dimana etnologi dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori tentang komunikasi. Biasanya etnologi ini lebih banyak digunakan dalam bidang komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Ilmu etnologi inilah yang juga menjadi landasan dari penemuan berbagai teori tentang pengalaman dan interpretasi di bidang etnografi. Etnologi ini bisa membantu para peneliti sehingga penelitian yang dilakukan tidak perlu lagi langsung ke lokasi penelitian. Penelitiannya hanya tinggal melakukan studi perbandingan yang dilakukan melalui literatur keilmuannya saja. Lalu di sini ada tujuan etnologi. Tujuan utama etnologi adalah untuk menemukan pola umum dalam kehidupan manusia, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar budaya, serta memahami dinamika sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Kajian etnologi menjadi penting untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara masyarakat, serta bagaimana interaksi sosial, ekonomi, politik, dan agama membentuk identifikasi suatu kelompok budaya. Selanjutnya ada metode penelitian etnologi, yang dimana yang pertama ada analisis data etnografi yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh para etnograf dari berbagai penelitian lapangan. Lalu yang kedua ada perbandingan lintas budaya, yang dimana membandingkan data dari berbagai masyarakat dan budaya untuk mengidentifikasi pola-pola umum, perbedaan dan korelasi antar variabel budaya. Lalu yang ketiga ada analisis statistik, yang dimana menggunakan metode statistik untuk menganalisis data lintas budaya dalam skala besar dan menguji hipotesis tentang hubungan antar aspek budaya. Lalu selanjutnya ada pendekatan pendekatan teoretis yang menggunakan berbagai kerangka teori antropologi, misalnya seperti fungsionalisme, strukturalisme, materialisme budaya, interpretivisme, untuk menganalisis dan menginterpretasikan data komparatif. Lalu yang terakhir, ada studi literatur yang dimana menganalisis karya-karya etnografi dan teoritis yang relevan dengan topik penelitiannya. Selanjutnya ada perbandingan lembaga-lembaga sosial. Perbandingan lembaga-lembaga sosial antara masyarakat tradisional dan modern menggarisbawahi bagaimana struktur dan fungsi lembaga berkembang seiring dengan semakin kompleksnya masyarakat. Masyarakat tradisional umumnya memiliki lembaga yang lebih sedikit, kurang terfokus, dan didasarkan pada kekeluargaan serta tradisi. Di sisi lain, masyarakat modern memiliki lembaga yang lebih beragam, sangat terfokus, dan diatur oleh hukum serta birokrasi. Lalu secara keseluruhan, etnologi ini memberikan kontribusi yang signifikan, yang dimana yang pertama, memperluas pemahaman kita tentang keberagaman budaya manusia dan menantang perspektif etnosentris. Lalu yang kedua, ada mengidentifikasi pola-pola umum serta perbedaan mendasar dalam cara manusia mengorganisasikan kehidupan sosial dan budaya. Lalu yang ketiga, ada mengembangkan teori-teori mengenai evolusi, fungsi, dan perubahan kebudayaan. Lalu yang keempat, yaitu mendorong rasa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Lalu yang terakhir, ada menyediakan
perspektif antropologis yang berharga dalam menghadapi isu-isu sosial dan budaya global yang sedang berlangsung. Segitu dari penjelasan saya. Jika kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.